menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Heru Budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Jadi begini ya Pak, Paus Fransiskus itu merupakan pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, secara khusus Roma Katolik. Jadi nggak salah dong kalau beliau datang ke Indonesia ini untuk mengunjungi ya umatnya, orang Katolik yang ada di Indonesia ini. Emang cuma Bapak aja yang ada di negara ini? Kan enggak gitu loh. Dan karena Bapak Suci itu bertahtanya di Vatikan, dan Vatikan itu merupakan suatu negara dan punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, ya dalam kesempatan yang sama Paus Fransiskus mau mempelajari budaya Indonesia dan toleransi di dalam keberagamannya. Makanya Paus Fransiskus temanya datang ke Indonesia menyerukan perdamaian dan mengunjungi masjidnya Bapak sendiri, Istiqlal. Tapi Anda sendiri memahaminya berbeda, malah larinya ke kristenisasi. Kalaupun Anda menganggap itu sebagai kristenisasi, apakah kristenisasi itu melanggar standar moral atau etika yang berlaku di Republik ini? Kan enggak. Atau mungkin melanggar hukum yang berlaku di negara ini? Enggak juga. Lalu kenapa Anda seperti merasa dirugikan dengan kedatangannya? Oh, atau mungkin Anda ketakutan bahwa semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Loh, bukankah kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang? Jadi Anda nggak perlu cemas atau khawatir seakan-akan kedatangan Paus ke negara ini membawa dampak negatif. Nggak perlu. Ya, fokuslah berbuah lebat dan perbaiki hidupmu agar orang-orang melihat kemuliaan Tuhanmu ada di dalam dirimu. Lihat tuh Paus Fransiskus. Ya, bahkan orang non-Katolik dan non-Kristen, Protestan atau Ortodoks pun banyak yang mengagumi beliau. Karena buah hidupnya benar, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan yang diimani Paus Fransiskus, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sukanya suujon, sukanya negative thinking, mikir yang aneh-aneh, siapa yang mengikuti kita, Pak? Bahkan ya nggak ada kemuliaan Tuhan kita di sana gitu loh. Ya, jadi fokuslah berbuah, nggak usah macam-macam. Dan saya berdoa semoga dengan berkat doa yang dibawa oleh Bapak Paus ke negara ini, semakin banyak jiwa yang terselamatkan dan datang kepada Kristus. Itu harapan saya loh. Kalau terjadi puji Tuhan, kalau enggak juga ya itu kehendak Tuhan juga kan. Tapi minimal saya enggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu.
Salam toleransi. Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa. Kita ucapkan selamat datang, selamat tiba di Indonesia. Paus Fransiskus ini memang adalah paus yang sangat terkenal dengan kesederhanaan beliau. Bukan cuma kesederhanaan, tetapi beliau juga adalah orang yang menentang materialisme yang terlalu berlebihan, hedonisme, kemewahan yang terlalu berlebihan. Itu bisa dilihat dari misalnya ya, beliau bepergian hanya dengan menggunakan pesawat komersial. Padahal beliau adalah kepala negara dari salah satu negara terkaya di dunia, walaupun juga terkecil di dunia. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, saya kira itu. Jadi perbincangan besok dengan Pak Jokowi selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apa lagi? Saya tidak bisa mengira-ngira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat. Pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Ada rencana Paus ketemu Presiden Indonesia terpilih? Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Dan itu ada memang ada, saya lihat randornya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. Di hari apa? Di hari keberapa? Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol istana. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada Presiden sebagai Ya. pemimpin umat dan juga sebagai lokal? Iya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini menyaksikan gitu ya bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik.